Tiba waktunya untuk melaksanakan perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita persiapkan diri untuk perkuliahan hari ini dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, mahasiswa semester 3, Prodi Ekonomi Syariah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semuanya? Sudah Pak. Baik, sesuai jadwal ya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Sebelum mulai, tetap kita mari bersama ya, kita hidupkan hati kita dengan Allah. Mari kita mulai kegiatan kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan membahas ini tentang sumber daya nilai dasar sumber daya insani. Ini kalau kita ini masuk bab ke-8 dari 10 bab materi kita. Ini pertemuan ini nanti 2 kali pertemuan, 2 kali 15, 2 kali 20 menit. Ini nanti kita adakan pertemuan 12 dan 13 ya, dengan nilai dasar sumber daya insani. Pada pertemuan sebelumnya ini kita telah membahas itu tentang dinamika sumber daya insani kontemporer, yang maksudnya itu kemarin kita pahami bagaimana kebutuhan sekarang ini terhadap munculnya banyak lembaga-lembaga baik lembaga keuangan yang bersifat syariah. Ya. Jadi fakta perkembangan ekonomi syariah itu meningkat. Nah, itu kita bahas. Sebelumnya kita juga sudah bahas tentang demand dan supply. Artinya apa? Permintaan dan yang menghasilkan sarjana lulusan ekonomi syariah. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang nilai dasar sumber daya insani. Dalam materi ini kita akan membahas tentang peranan budaya perusahaan, rekrutmen dan seleksi, serta pelatihan dan pengembangan dalam perusahaan. Materi ini nanti kita bagi atas 3 topik. Yang pertama itu mengenai aspek budaya perusahaan, kita akan bahas apa itu budaya perusahaan. Kemudian yang kedua, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan. Adapun setelah mempelajari bab ini diharapkan kepada saudara mahasiswa untuk dapat mampu menjelaskan tentang peranan budaya perusahaan, rekrutmen dan seleksi, serta pelatihan dan pengembangan dalam perusahaan, serta menghubungkannya dan menunjukkan pelaksanaannya pada contoh perusahaan. Jadi metode kita hari ini itu dibagi 2. Yang pertama, hari ini kita akan ceramah dan diskusi dan tanya jawab. Dan kemudian nanti untuk pertemuan yang ke-13 itu kita akan ada nanti untuk pembelajaran berdasarkan masalah. Jadi nanti saudara terutama untuk bagian rekrutmen dan seleksi, pelatihan pengembangan, itu nanti akan ada kelompok-kelompok yang akan membahas untuk pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut nih. Coba lihat. Diperhatikan dulu, kira-kira gambar apa ini? Ya, saya akan sayangkan 3 gambar. Nanti saudara minta tanggapannya. Ini 1 gambar, ini gambar 2. Ya. Kira-kira gambar apa ini? Gambar pertama gambar apa ini? Industri tekstil, konveksi. Nah, kita kan mata kuliah kita kan manajemen sumber daya insani, manusianya yang kita lihat. Jadi di sini ada apa nih? Ada orang yang menjahit yang bekerja. Tepatnya di perusahaan. Ini orang yang bekerja cukup ramai di sebuah perusahaan, mungkin ratusan atau berapa orang ini, ramai sekali. Ini suasana di sebuah pabrik. Yang berikutnya ini gambar orang yang kerja di kantor. Jadi ada gambar orang yang kerja di kantor, ada di pabrik. Gambar orang yang kerja. Lalu kita lihat gambar yang bawah ini, yang ketiga ini. Ini apa yang terjadi? Kira-kira suasananya di mana nih? Di kantor. Nah, apa masalahnya yang terjadi di sini? Ada beberapa itemnya apa aja? Coba kita minta. Coba gimana? Ian, apa yang dilihat Ian? Ada orang yang tidur. Ada orang yang tidur di sini.
Berarti ini di kantor ya? Iya, Pak. Di kantor. Ada orang tidur. Apa lagi? Ada orang jatuh cinta. Mana yang jatuh cinta nih? Orang yang jatuh asmara ya. Jadi ada orang yang jatuh cinta. Ada orang yang apa nih? Asmara. Asmara. Asmara di kantor. Poker. Apa lagi? Oh, ada main game. Main game. Oke. Apa lagi? Ada yang telepon. Ada yang Revisi. ada yang ngopi. Ada yang ngopi. Apa lagi? Ada yang nelpon. Ada apa nih? Kebingungan. Ini lagi nelpon ini apa ini? Ada yang tidur. Nah, tidak. Ada yang tidur, ada yang asmara, ada yang main game, ada yang ngopi, macam-macam kegiatan di sini. Kalau kita bandingkan kembali dengan gambar yang tadi, ini gimana nih? Orang apa ini? Lagi bekerja. Ini orang yang sibuk bekerja. Yang pertama tadi gimana? Sibuk juga. Sibuk juga. Jadi walaupun ramai mereka sibuk bekerja. Jadi artinya apa? Apa bedanya gambar 1, 2 dan gambar 3? Beda itu manajemennya, Pak. Manajemennya itu tidak teratur, Pak. Misalnya kalau manajemennya teratur, pasti ada jadwal untuk mengerjakan suatu pekerjaan, Pak. Udah terjadwal pekerjaannya itu, Pak. Jadi ini kalau begitu, ini suasananya seperti kan? Apa suasana sih? Baik buruk nih? Buruk. Ini suasananya buruk. Tadi dibilang, ini itu akibat apa? Manajemen. Jadi manajemennya buruk. Budaya kerjanya, Pak. Manajemen buruk. Ya, ini gambar berapa nih? Gambar 3. Manajemennya buruk. Sementara gambar 1, 2 manajemennya bagus. Nah, terjadi dari kantor kayak gini atau di perusahaan? Ada yang terjadi. Kira-kira apa masalahnya? Kenapa bisa terjadi? Tadi jawab karena manajemen. Kenapa lagi lagi? Budaya kerja. Karena budaya kerja. Tidak ada budaya kerja. Apa di antara budaya kerja itu? Ya, ketidakjelasan. Kebijakannya kurang. Ya, kita ingatkan lagi. Kita kan kuliah kita manajemen sumber daya manusia. Artinya Pak, kita di sini sebagai manajer. Sudut pandang kita sebagai yang ngatur perusahaan. Kalau dilihat di nomor 3 ini, kayaknya gimana lemahnya? Aturannya itu. Sehingga tadi dibilang tidak ada apa? Budaya yang baik di perusahaan itu. Ya, tidak ada budaya yang baik. Maka untuk itu ini bagaimana menciptakan budaya yang baik di perusahaan sehingga tidak terjadi gambar yang nomor 3 tadi. Tidak terjadi yang ini. Ya? Nah, kita lihat, kita lanjutkan berikutnya. Jadi tanggapan kita terhadap gambar tadi, kalau kita lihat tadi ya, dari tanggapan yang tadi, bisa kita katakan gambar 1. Ini apa nih? Budayanya bagaimana? Baik. Gambar 2. Baik. Gambar 3. Nah, buruk. Nah, sekarang kita lihat budaya baik buruknya. Kalau dari segi target perusahaan, di mana akan tercapai ini? Gambar 1, gambar 2. Gambar 1, gambar 2 bisa tercapai. Gambar 3 tidak akan tercapai. Kalau dari segi kenyamanan karyawan, di mana yang nyaman? Kenyamanan karyawan. Gambar 3 nih. Yang 3. Jadi karyawan lebih suka itu. Nah, nanti kita lihat. Ya. Maka untuk memperdalam ini, makanya kita akan belajar 3 aspek ini. Ya, kita akan belajar budaya perusahaan. Ya, kemudian nanti bagaimana yang kita bahas, kita akan melihat dari 2 sisi. Yang pertama budaya perusahaan secara umum, ya, atau disebut dengan corporate culture. Nah, kemudian yang kedua nanti kita hubungkan karena kita dalam syariah, kita lihat budaya perusahaan yang syariah. Ya, kita lanjutkan. Apa itu budaya perusahaan? Kalau kita perhatikan lagi di sini, kita hapusnya. Nah, budaya perusahaan itu apa? Ada tata nilai. Suatu tata nilai yang berasal dari sejumlah manusia. Kalau tadi siapa? Itu karyawan, pimpinannya, manajernya, direksi semacamnya. Dalam suatu kelompok atau organisasi atau sebuah perusahaan. Perusahaan kan sebuah organisasi. Tata nilai itu tentang apa? Yang penting, yang baik, dan yang benar.
sehingga target perusahaan tercapai. Jadi kalau gitu di sebuah perusahaan itu harus ada budaya yang baik, budaya perusahaan, tata nilai yang penting, yang baik, yang benar, sehingga apa-apa yang ditargetkan oleh perusahaan, apa-apa yang diprogramkan itu berjalan. Nah, ada dua karakter dalam budaya itu. Yang pertama kelompok manajemen, berarti ini orang yang mengaturnya ini. Dalam kelompok manajemen harus menilai dan menghargai secara mendalam dan jujur setiap karyawan, harus begitu. Sementara berikutnya dari segi perusahaan, budaya yang sehat itu menilai secara betul kemampuan inisiatif dan kepemimpinan pada karyawan di setiap tingkatan organisasi. Nah ini ada dua karakteristik. Kita lanjutkan. Nah, kalau begitu apa fungsi budaya itu? Kalau sebuah perusahaan sudah punya budaya yang baik, nanti fungsi apa? Membentuk identitas bagi karyawan. Jadi dia nanti, wah ini karyawan ini. Kita lihat ya, orang-orang masing-masing ini karyawan bank ini masing-masing punya budaya masing-masing. Yang kedua apa? Membentuk dan melestarikan stabilitas dan integritas dari perusahaan itu. Jadi perusahaannya akan stabil, akan berjalan dengan aman dengan baik. Dan yang ketiga apa? Mengembangkan dinamika. Dan yang keempat, pembentukan perilaku organisasi perusahaan. Nah, ini fungsi. Sekarang kita lanjut aja, kita bandingkan. Bagaimana budaya yang lemah dengan budaya yang kuat dalam perusahaan itu. Coba perhatikan. Kalau dalam sebuah perusahaan itu budaya, kalau tadi kita kan bilang baik buruk. Kalau di sini istilahnya bukan buruk, tapi lemah. Dan budaya yang kuat. Kalau budaya perusahaan itu lemah, maka terjadi pemborosan sumber daya perusahaan. Ya, kan hidup juga listriknya, komputernya hidup juga, ya, karyawannya digaji juga, tapi tidak menghasilkan. Ini kalau budayanya budaya yang lemah. Yang kedua apa? Distribusi pekerjaan tidak merata. Yang rajin dia kerja, yang malas ya malas aja, yang tidur yang pacaran, kan gitu. Ini terjadi di. Yang ketiga apa maksudnya itu? Lack of focus sepertinya. Tidak fokus. Tidak fokus orang kerja. Kalau budayanya nggak baik. Yang keempat apa? Apa maksudnya? Coba. Apa? Mitra apa maksudnya tuh? Yang keempat nih. Level tinggi. Apa tuh? Loyalitas yang tinggi, Pak. Loyalitas itu nomor 4 nih. Labor turnover tinggi. Apa maksudnya? Artinya apa? Kalau bahasa orang tuh tingkat orang yang resign yang keluar. Jadi orang yang tidak betah kerja itu tinggi. Atau bahasa kita apa? Udah tidak enak terjadi resign. Biasanya kalau budayanya buruk, yang keluar itu siapa? Orang kerja yang baik. Pekerja yang baik. Jadi kalau perusahaan itu budayanya jelek, orang baik di perusahaan itu tidak senang dia, cepat keluar dia. Ya. Kemudian apa lagi? Orang bekerja baik itu tidak merasa dihargai. Mengajar itu kadang-kadang jadi cemoohan. Kenapa dia jadi dihargai? Ya, contohlah kami ini santai-santai aja, ngopi dulu. Ya. Itu di mana letak masalahnya? Budaya. Selanjutnya, apa sedikit yang nomor 5 itu maksudnya? Terbelenggu oleh rutinitas. Jadi rutinitas dia kayaknya bosan gitu. Masalah itu aja tiap hari. Tidak ada variasi, tidak ada ini. Ini terjadi kalau budaya perusahaan itu lemah. Kemudian apa lagi? Karyawannya tidak berkembang. Ya karena ada kayak tadi terkait gambar tadi lagi kan. Jadi ada yang tidur, ada yang semarak, ada yang main game aja. Jadi kadang-kadang di kantor main game aja kerja. Nah, ini ada nggak misalnya? Ada nggak? Nah, maka nanti kita pada pertemuan yang berikutnya, pertemuan yang ke-13, ya, saudara nanti akan kita tugaskan ke kelompok, sebagai sifat kelompok, ya, bahwa kita nanti akan melihat budaya yang terjadi, terutama akibatnya apa, ya. Jadi kira-kira penyebabnya apa ini? Ini yang kita cari apa penyebabnya nanti. Lalu kalau budayanya kuat gimana? Kalau budaya perusahaan itu kuat, Organisasi mampu mengisinya. dia mampu menghasilkan setiap potensial. Ya. Nah, jadi kalau gitu kita tahu dalam sebuah perusahaan itu karyawan itu kan banyak kayak tadi ya kayak gambar tadi kan banyak karyawan. Kalau karyawannya banyak itu apa namanya? Kira-kira satu kelompok orang macam-macam. Macam-macam. Mungkin berbeda apanya? Sukunya bisa beda. Ini ada orang Padang, ini ada orang Jawa, ini ada orang
saja dalam perusahaan itu. Apalagi? Apa yang beda lagi? Ideologi. Ideologi, agamanya bisa beda. Ini ada orang Kristen, ada orang, bisa aja satu tempat. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan moderasi beragama, kalau sebuah perusahaan punya budaya yang baik, kira-kira orang yang beragama berbeda, orang yang sukunya berbeda, dia bekerja dengan nyaman tak? Nyaman. Kalau budayanya bagus, budayanya kuat. Tapi sebaliknya, kalau budaya perusahaan jelek, maka akan muncul nanti akan ada kelompok-kelompok nih. Orang yang misalnya gini, orang yang muslim misalnya mau sholat, apa kata orang yang tidak muslim? Ngabisin waktu aja itu. Ya apalagi kalau misalnya dia mau sholat duha, dia sudah mau bekerja nih. Jadi moderasi beragama itu nanti akan tercipta budaya yang kalau budaya perusahaannya bagus. Kemudian apa lagi kalau kita hubungkan dengan ini? Kalau kita hubungkan dengan kaidah-kaidah agama dalam bekerja. Sebenarnya kita bekerja itu melaksanakan apa? Amal. Ya. Di dalam surat Al-Mu'minun itu ayat 8 itu manusia yang baik itu yang memegang amanah-amanah yang diberikan pada dia. Jadi kalau kita sudah digaji, kita sudah diberi kelengkapan perusahaan, tapi kerja kita tadi berarti tidak menjalankan amanah. Maka begitu dampak dari bagus tidaknya budaya perusahaan itu juga berdampak terhadap apa tadi? Penyerapan moderasi beragama, penyerapan kepada pelaksanaan ajaran agama masing-masing. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya. Pertanyaan, kira-kira kalau saudara-saudara sebagai manajer terjadi begini di perusahaannya, apa langkahnya? Terjadi ini nih, kita punya perusahaan, kita manajer, apa yang harus saudara lakukan? Mengevaluasi, Pak. Mengevaluasi, Memberikan surat peringatan juga. memberi peringatan. Jadi apa misalnya ada mengevaluasi, apa lagi? Memberi peringatan, benar-benar dievaluasi, diberi peringatan, apa lagi? Dipecat kan? Dipecat aja. Apa lagi? Kalau terjadi di perusahaan kita kayak gitu, kita nih punya menang modal nih. Kita pemimpin yang diamanatkan oleh pemegang saham nih. Apa langkah-langkah kita? Dikasih sanksi, kasih sosialisasi. Dikasih sosialisasi sama Karyawan. Nah, untuk itu kita harus punya ilmu. Bagaimana cara merubah watak orang yang kayak tadi menjadi karyawan yang punya budaya Kuat. Di antara budaya itu apa? Disiplinnya tinggi, etos kerjanya tinggi, ya profesional, dia tepat waktu kerja, ya. Nah itu untuk merubah itu perlu ada tindakan kita sebagai manajer. Maka untuk itu kita lihat bagaimana cara merubah budaya ini dari yang jelek ke budaya baik. Nah, kapan suatu organisasi dapat dinyatakan siap untuk berubah? Apa yang kita lakukan? Mulai dari diri kita dulu. Pemimpinnya itu dulu perbaiki diri dulu. Tapi kalau pemimpinnya yang suka tidur di kantor, yang suka begini-begini, anggotanya. Jadi perubahan itu dimulai dari mana? Dari disiplin. Pemimpinnya itu bekerja efektif dan respect ya. Jangan cuy-cuy aja tentang ruangnya bagus, dia tenang aja dia ada respect ya. Apalagi jika seluruh individu yang ada di perusahaan itu termotivasi untuk kerja siapa yang motivasi ini? Pemimpin perusahaan. Saya ulangi, kita pelajaran kita manajemen sumber daya insani. Berarti kita sebagai manajer, kita yang mengubahnya. Nah, kemudian jika bentuk tidak hierarkis dan seluruh anggota terbiasa untuk berkolaborasi. Ini kapan perubahan? Kita lanjutkan sekali lagi. Nah, jadi bagaimana untuk menjadi organisasi yang siap berubah? Tadi betul tadi, lakukan dulu evaluasi, kajian dulu unit-unit sesuai kesiapan masing. Apalagi? Tingkatkan partisipasi semua. Nah, ini nanti bisa saudara pahami nanti ya. Ini langkah-langkah kita untuk bisa merubah budaya yang buruk menjadi budaya yang baik. Nah, kalau kita lihat bagaimana langkah-langkahnya ini dia. Ada 7 langkah untuk berubah. Mulai dari
berubah menjadi yang lebih baik. Lalu itu dari segi yang kita lakukan. Lalu kalau kita lihat lagi dari orangnya, gimana caranya? Mudah nggak merubah kebiasaan orang? Tidak. Ya, mudah nggak merubah kebiasaan. Jadi gimana caranya? Itu pendekatan. Itu langkah-langkah. Kita perhatikan dulu ya. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah untuk berubah itu. Nah, ini dia. Tahapan reaksi terhadap perubahan. Ini yang dimiliki oleh para karyawan ini. Yang pertama, karyawan itu shock aja. Wah, jadi tahapan dalam pikirannya shock aja dia. Pokoknya dia kalau ditegur, yang kedua cenderung bertahan, nggak mau dia. Dia biasanya shock, dia udahlah, dibully aja dia. Dan lagi apa lagi? Nanti kita pahami, dia akan mulai memahami. Setelah itu dia baru nanti menerima dan mengadaptasi dengan baru. Untuk pertemuan kita minggu depan, nanti kita bagi 4 kelompok ya. Kita bagi 4 kelompok. Apa tugas saudara-saudara? Nih, untuk pertemuan kita yang ke-13. Tugasnya begini. Ya. Itu namanya sistem PBL. Berdasarkan masalah. Jadi saudara lihat nanti masalah tentang apa? Tentang 2 hal tadi. Rekrutmen dan seleksi. Satu lagi apa? Pelatihan dan pengembangan. Hasil itu nanti kita simpulkan. Bagaimana seleksi dan rekrutmen yang baik? Bagaimana cara pelatihan dan pengembangan karyawan yang cocok? Nah, sehingga terciptalah apa tadi targetnya? Budaya yang baik. Nah, kalau bahasa judul pelatihan apa tadi? Terciptalah nilai dasar sumber daya insan yang baik. Itulah yang tercipta di dulu. Oke. Jadi tugasnya nanti saya bagi kelompok ya. Dari yang saya jelaskan tadi bisa dipahami ya. Nanti untuk apa? Untuk penilaian, selain nanti kita ada biasa ujian, masukkan soal ujian. Saudara juga akan nilai nanti dari tugas kelompok. Ya. Jadi penilaian kita selain itu ada dari ujian tertulis, ada juga nanti pengamatan yang tidak tertulis dalam diskusi keaktifan itu akan dinilai nanti. Nah, di samping itu juga tugas kelompoknya juga dinilai. Ya, jadi dari 3 komponen itulah nanti yang akan kita masukkan untuk nilai-nilai saudara. Saya kira demikian saja untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Kira cukup ya. Jadi saya kira itu topik kita hari ini. Nanti kelompok kita bagi ya. Kita sampaikan nanti kita kelompok beberapa kita tahu sebagiannya. Baik, kita akhiri aja pertemuan kita hari ini dengan sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih.